Salim wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Hebat SDN 2 Muara Tujung Timur, Ibu Hadiah Mutasiah MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Hebat dari SDN 2 Muara Tujung Timur, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa untuk duduk bersama dalam rangka diseminasi budaya positif di SDN 2 Muara Tujung Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari yang cerah ini semoga secerah hati ibu dan bapak senyumnya mana. Nah, ya. Twing ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan senantiasa insya Allah kita pengikutnya hingga yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hebat yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan diseminasi budaya positif di SDN 2 Muara Tujung Timur, untuk itu marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami dari CGP calon guru penggerak angkatan 9 ini terdiri dari ada Ibu Rifa atau Latifah ya. Bu Rifa silakan bisa berdiri. Nah ini ya, silakan pastinya ya karena keluarga kita dari CGP angkatan 9, begitu juga dengan saya ya Sri Mary Mulyati. Dan alhamdulillah berkat dorongan ya support dari Kepala Sekolah Hebat Ibu Hadiah Mutasiah MPD, kami bisa mengikuti kegiatan PGP ya dalam rangka sekarang pengimbasan di SDN 2 Muara Tujung Timur. Untuk itu sebelumnya sambutan dari Kepala Sekolah Hebat SDN 2 Muara Tujung Timur terkait pelaksanaan diseminasi budaya positif di SDN 2 Muara Tujung Timur. Kepada Ibu Hadiah Mutasiah MPD dipersilahkan. Maka Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tentunya Ibu CGP ya, Ibu CGP yang saya banggakan, yang sedang berbahagia tentunya, dan Dewan Guru SD Negeri 2 Muara Tujung Timur yang hebat, yang kali ini masih tetap bersemangat mengikuti acara ini. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Sayyidina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Ibu dan Bapak sekalian, pada kesempatan ini barangkali saya akan memberikan sedikit sambutannya, yang mana terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh CGP, yaitu Ibu Sri Mary Mulyati dan Ibu Rifa Abdul Latifah, yang mana mereka ini bukan salah satu, mereka ini 2 orang yang mewakili CGP angkatan 9 yang alhamdulillah mereka telah berjalan, sedang berproses hampir di pertengahan perjuangan ya. Tentunya saya selaku kepala sekolah di sini merasa bangga dan bersyukur bahwa sekolah kita bisa menerbitkan CGP yang handal, dan insya Allah angkatan berikutnya pun akan lebih banyak. Ya. Dan ini merupakan menjadi motivasi bagi ibu-ibu sekalian. Tentunya yang angkatan yang masih muda-muda,
karena CGP ini juga berbatas dengan usia ya. Nah untuk itu seperti apapun bila itu sudah menjadi instruksi dari pemerintah, mari kita sambut, kita respon, kita harus giat berada di paling depan ya. Terkait CGP ini sangat banyak pengaruhnya terhadap proses pembelajaran yang ada di sekolah kita ini, karena di dalamnya berfokus pembelajaran berfokus kepada siswa, kepada murid. Dan ini saya berharap tidak hanya dilakukan oleh yang sudah CGP saja, tetapi ibu dan bapak pun yang belum CGP mengikutinya. Dan saya mohon kepada Ibu Meli dan Ibu Ripa memberikan informasi apapun yang didapat di dalam CGP ya, segera diimplementasikan kepada rekan-rekan dan kepada sekolah kita yang kita cintai ini. Kaitannya dengan diseminasi yang akan dibawakan sekarang ya, diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Muara Junjung Timur ini, tentunya berharap hal ini menjadikan budaya yang positif gitu kan, dan yang banyak didukung oleh semua pihak, tidak hanya oleh CGP tetapi oleh kita semua. Marilah kita dukung sama-sama untuk mensukseskan CGP yang sedang berjuang dan juga yang akan maju tentunya. Sekali lagi saya berharap dengan tumbuh dan berkembangnya CGP di sekolah ini menjadikan sekolah ini semakin harum, semakin maju, dan meningkatnya mutu pendidikan yang ada di sekolah ini. Barangkali itu saja dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada Ibu Meli dan kepada Ibu Ripa. Semoga semua ilmu yang diperoleh semuanya bermanfaat dan sesuai dengan harapan ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus buat Ibu Kepala Sekolah hebat ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu atas supportnya dan dukungannya, sangat membantu kami, karena tanpa Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru hebat, apalah kami ya, karena kebersamaan insya Allah kita bisa. Baik, semangat pagi. Semangat. Yes. Sekali lagi, semangat pagi. Semangat. Yes. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Sini kami ingin mencoba mendiseminasikan kepada rekan-rekan di sini terkait budaya positif ini. Untuk itu, dari dua CGP ini, dari Ibu Rifa dan dari saya sendiri ya, Sri Meli Mulyati, akan menyampaikan. Nanti Ibu dan Bapak boleh bisa tanya ya. Apabila misalkan ada pertanyaan, oh seperti apa? Karena saya sendiri dengan Bu Rifa setelah mengenal materi ini, setelah tahu, Masya Allah ternyata banyak sekali kekeliruan saya pribadi khususnya dalam mengajar, gitu ya. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik, bisa menjadi hukuman, gitu kan. Ternyata ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas tuntas mengenai materi ini. Untuk itu, pembicara pertama kami persilakan kepada CGP yang pertama dari SD 2 Muara Junjung Timur, Ibu Rifa Latifah, untuk menyampaikan materinya. Tepuk tangan dong. Oke Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dites lagi semangatnya ya. Semangat pagi. Semangat. Yes. Baik, segala puji bagi Allah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah hari ini kita dapat bersama berkumpul. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak saja sebagai pemenuhan tugas kita sebagai CGP ya Bu ya. Mudah-mudahan dicatat sebagai amalan baik. Amin ya. Amin ya Allah. Amin. Segala puji bagi Allah. Kemudian kita juga tak lupa sampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja ya, saya pemaparan pertama. Kalau kita
melihat judul diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Budaya positif. Ketika kita mendengar kata budaya positif, boleh minta pendapatnya apa yang terlintas? Silahkan. Kebiasaan baik mungkin. Sebentar. Baik, apa? Ya, menurut saya budaya positif itu kebiasaan baik yang biasanya kita lakukan dan dinilai positif gitu setiap kegiatannya, setiap arahan-arahannya menuju ke arah yang positif. Baik ya, budaya positif, kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, benar kata Bu Puji tadi, budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh setiap manusia. Nah, tapi tentu kita harus tahu dimulai dari mana kita harus berbudaya positif ini. Nah, alhamdulillah ya Bu Mel, kita di modul 1.4 ini benar-benar mendapatkan pencerahan. Dari konsep modul budaya positif ini ada 7, kita memulai dari 7. Pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan restitusi segitiga restitusi. Kita akan mulai di materi yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma baru. Baik, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu lagi. Nah ya, coba kepalkan tangannya, boleh berpasangan dengan temannya. Bayangkan di dalam genggaman kita ini, boleh kasih dengan memuji. Dalam genggaman kita ini ada sesuatu yang berharga, sangat berharga. Ini di dalam kepala kita ada yang sangat berharga. Ada yang sangat berharga, sangat berharga. Salah satu temannya, silakan siapa yang mengepal, siapa satu lagi yang membujuk supaya membuka. Bagaimana caranya? Dan yang punya kepala bisa mempertahankan kepalanya, karena di sini ingat tadi ada sesuatu yang berharga. Silahkan 30 detik saja. Siapa yang akan membuka? Siapa yang satu? Silahkan 30 detik saja. Boleh dirayu, boleh diancam, boleh dikritiki, boleh apa saja. Dibuka. Masa aja dibuka. Kalau nggak dibuka dikasih. Baik, siapa yang terbuka, siapa yang tidak terbuka? Coba dari ibu kepala nih, kenapa ibu mempertahankan nih, tidak membukanya, kenapa ibu? Karena ini penuh perjuangan. Luar biasa. Ada apa Bu? Buat pilihan. Ada pilihan katanya, jadi nggak mau dilepas. Oke. Kalau tadi nih kita tanya kenapa tadi? Kenapa masalah sekali kan? Terbuka semuanya. Oh, terbuka semuanya. Tadi saya mau tanya, yang memegang kontrol untuk membuka dan menutup kepala kita siapa? Siapa Bu? Kita ya, diri kita sendiri ya Bu ya, benar. Diri kita sendiri. Nah, makanya ini Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi seperti halnya murid, ilusi guru mengontrol murid, seolah-olah kita dapat mengontrol murid. Padahal jika dia tidak ingin melakukannya, diri sendiri yang tidak mau melakukannya atau menginginkannya tidak akan terjadi. Karena apa tadi? Karena kontrol itu yang memegang adalah diri kita sendiri. Jadi ketika kita mau menanamkan budaya positif pun, segala apa upaya kita tetap tidak akan berubah kalau bukan dari dirinya sendiri. Dari paradigma tadi, perubahan paradigma tadi, kita akan berbicara tentang disiplin positif.
disiplin positif yang tadi menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, kita ingatnya itu. Kemudian model berpikir yang menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berbicara dengan makna disiplin. Nah, mengenal apakah makna disiplin. Nah, kalau tadi ditanya tentang budaya positif, sekarang kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas? Mentaati peraturan. Ada lagi? Kita sering ya menggunakan, kita harus disiplin, kita harus disiplin. Nah, apa disiplin? Tadi mentaati peraturan, kemudian menggunakan waktu sebaik mungkin. menggunakan waktu sebaik mungkin. Artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Kemudian murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi katanya mentaati peraturan gitu ya. Terus kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika tadi harus mentaati peraturan, tidak semua orang merasa nyaman dengan peraturan itu ya. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Budaya positif yang akan kita tanamkan, disiplin positif yang akan kita mulai ini, kita belajar menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid kita sendiri, bukan karena paksaan atau karena ketidaknyamanan. Baik, kita lanjut. Untuk apa? Atau dari mana mulainya? Nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang ingin kita tuju. Yaitu kita sudah mengenal tentang profil pelajar Pancasila ya. Ada berapa dimensi? Ada 6. Beriman dan Bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, disiplin diri ini tercipta dari dalam diri sendiri karena mereka meyakini nilai-nilai kebajikan universal ini. Kalau di kita sudah jadi 5 atau 6, maksudnya 6 profil pelajar Pancasila. Ini yang ingin kita yakini, kita tanamkan kepada murid kita. Mereka meyakininya atas dasar diri sendiri. Kemudian Ibu punten. Nah, kalau tadi berbicara tentang disiplin positif, sekarang kita belajar teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalkan melalui peraturan tadi, mungkin anak akan patuh, tapi hanya dasar apa? Apakah dari karena dia takut menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari sekolah? Ini adalah tingkatan motivasi terendah karena timbulnya dari luar. Kemudian yang kedua, apakah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, seperti misalkan dapat pujian atau yang datangnya paling cepat dia boleh apa, seperti itu. Itu juga masih motivasi eksternal atau dari luar. Bagus saja, tapi tidak berjangka waktu yang panjang. Untuk itu, alhamdulillah di modul ini kita belajar tentang motivasi internal.
yaitu untuk menghargai diri sendiri ketika melakukan itu karena saya meyakini nilai-nilai keyakinan, karena saya akan menjadi apa saya nantinya dan ingin seperti apa saya nantinya, seperti itu. Lanjut. Untuk apa? Untuk seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Artinya merdeka. Apa merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah dirinya sendiri. Nah, penghargaan-penghargaan yang kita berikan ternyata, yang tadi seperti Bu Mary di awal katakan, tidak saja menurut kita sudah baik, ternyata dapat menimbulkan atau penghargaan itu sebagai hukuman. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan boleh saja dilakukan, tapi ternyata ada dampak negatif yang akan timbul. Nah, sekarang kita akan mencoba membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, ada mencatat 100 kali di bukunya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba ditulis, nanti kita samakan jawabannya. Boleh, Bapak Ibu? Ini hukuman atau konsekuensi? Sepertinya hukuman deh. Boleh hukuman. Ya, terima kasih. Barangkali itu salah satu tindakan dari guru atas kesalahan kelalaian anaknya, yang ketika maksudnya yang ketika masuk tidak tepat waktu, mungkin sering kesiangan juga tuh, tanpa tahu latar belakangnya kenapa anak tersebut kesiangan, sehingga guru tersebut memberikan tugas dengan menulis 100 kali, gitu kan? Betul? Itu merupakan bentuk hukuman yang tidak. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Saya mah hukuman. Hukuman, oke. Ada pendapat lain? Seperti anak tersebut karena lalai kesiangan diberi hukuman oleh gurunya. Siap. Dan itu sungguh mengerikan. Mencatat 100 kali ya, Bu, Iya. di dalam buku. Oke, itu adalah hukuman. Diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman karena belum ada Iya. Kalau belum ada kesepakatan. Kalau tidak ada semacam kesepakatan bersama ya, semacam tadi lari 10 kali, kemudian push up 15 kali, itu termasuk hukuman. Kecuali tadi kalau misalkan ada kesepakatan bersama antara guru dengan murid, baru itu Konsekuensi pelanggar. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Baik. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket juga adalah hukuman. Bukan konsekuensi. Iya. Kenapa? Tadi ada yang menjawab konsekuensi. Kenapa? Karena kalau yang bentuknya kenapa? Karena ini menyakitkan. Jadi segala bentuk yang disebut menyakitkan itu disebutnya adalah hukuman. Oh, jadi yang menyakitkan itu Hukuman. Kalau ke fisik ini bentuknya ya. Karena dia terlambat hadir tapi mengelilingi basket 2 kali. Kemudian kalau murid diminta push up, itu juga hukuman, betul. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu mah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu, tadi itu menyakitkan. Disuruh tidak pakai ya, itu hukuman. Nah kalau ini lari mengelilingi
pada anak yang melanggar seperti itu? Nah, Baik, itu nanti akan kita jawab sama-sama setelah selesai ya, Bapak Ibu. Karena tadi kita mau langsung. Kalau dari mohon maaf untuk kalau kita yang dipelajari di dalam modul 1.4 ini tidak ada bentuk hukuman. menjawab tidak boleh ya? Menjawab boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. ya? Tidak ada bentuk hukuman karena apa tadi? Kita berikan itu hanya akan berdampak pendek. Mungkin dia takut, dia akan taat, tapi karena ketakutannya bukan timbul dari dalam diri sendiri. Nah sekarang kita ingin menimbulkan sesuatu yang hanya berdampak pendek atau panjang. Tentunya ingin menimbulkan yang berdampak panjang karena nanti mereka ini murid-murid kita yang kita didik ini mereka akan menjadi masyarakat Ibu Bapak, bukan hanya di sekolah ya. Nah inginnya nanti berdampak panjang ketika mereka sudah menjadi masyarakat. Oke lanjut, Ustaz. Nah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi kenapa ya yang mengelilingi itu hukuman ini sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu memang harus terjadi karena dia melakukan kesalahan. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman saja dalam jangka waktu pendek. Anak akan membenci kedisiplinan. Kalau hukuman itu, kenapa tadi tidak boleh diberikan hukuman? Anak akan membenci kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Kemudian kalau hukuman sifatnya memaksa, paksaan. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman, konsep diri yang buruk, kesannya saya tuh buruk gitu. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik, bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman pastinya ya, dia tidak akan berbicara jujur karena takut tadi dihukum. Nah, kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian, kalau hukuman, ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, itu akan timbul pada diri anak, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Bentuk pendisiplinan hukuman dan konsekuensi ini ternyata tidak terlalu baik karena ada yang lebih baik, namanya adalah restitusi. Nah ini nanti akan belajar dengan Bu Eli. Lanjut. Nah apa itu restitusi? Dibahas sedikit di sini ya Bu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka sedang timbulkan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang akan kita tanamkan, akan kita coba di SD 2 Muara Ciujung Timur ini. Lanjut. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi seorang siswa atau diri kita ini melakukan suatu tindakan itu pasti memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada
kelompoknya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi setiap tindakan yang kita lakukan ini ternyata memiliki tujuan. Tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Bisa saja anak kita, ibu bapak punten, marah-marah di kelas, mungkin dia sedang memenuhi satu kebutuhan dasarnya ini, yaitu mungkin dia lapar. Bapak ibu marah-marah, ternyata dia belum makan dari pagi. Nah, ya bapak ibu, jadi jangan dulu kita tersulut emosi. Nah, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Atau mungkin dia sedang memenuhi kebutuhan lainnya, yaitu kasih sayang, ingin disayang, ingin diterima. Ya, jadi murid-murid kita ketika melakukan tindakan, bukan saja murid, kita juga mungkin melakukan suatu tindakan tadi bisa karena bertahan hidup, kemudian merasa ingin disayang, ingin diterima, atau sebagai bentuk penguasaan nih, saya bisa, ya menunjukkan sesuatu kemudian, atau bisa dengan juga ingin kebebasan. Nah, ketika murid sudah mulai bosan, mungkin dia inginkan kebebasan. Kemudian ada juga yang terakhir adalah kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang melatar belakangi suatu tujuan manusia melakukan tindakan, yaitu karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ini. Lanjut. Nah, kalau untuk ini 5 posisi kontrol, saya akan kembalikan kepada pemilih. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau kekurangan atau kesalahannya tentu itu datangnya dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang diberi ini ya. Tadi yang bagus, lebih cepat, lebih bagus. Jangan dicari, jangan dicari. Kita langsung tadi materinya luar biasa dari Bu Rifa. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, di sini betul yang dikatakan Ibu Rifa ya, kita baliku ilmu walau ayah, sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Bukan berarti kami yang serba bisa ya Bu Rifa ya, tapi kita ingin berbagi, mendiseminasikan apa yang sudah kita dapat di pendidikan guru penggerak. Di sini kita juga tugas juga ya Bu Rifa ya. Semoga hari ini menjadi persaksian nanti di yaumul akhir. Allah mudahkan hisab kita ya, dan masukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di sini nah kita lihat ini ada 5 posisi kontrol. Nah, ini nih ya. Tadi sudah dibahas pada restitusi dan restitusi. Pada saat mendapatkan ilmu iman, posisi kontrol sebagai penghukum ya. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima adalah manajer. Ini kira-kira ibu dan bapak ada di mana? Satu lagi belum dibahas. Bu Ina ada di mana bagiannya? Pernah nggak menjadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau Belum pernah diterapkan di sini maksudnya gitu. ya teman? Contohnya kayak gimana Bu Ina? Teman contohnya kalau misalnya anak yang lagi sedih, atau misalnya kan biasanya tuh anak kalau misalnya datang ke sekolah hari ini kan dia bahagia, atau mungkin besoknya dia bad mood, kan kita juga nggak tahu kan kondisi hati seorang anak tuh kayak gimana. Mungkin kalau misalnya sebagai teman ditanya, didekati, terus kamu kenapa hari ini, emang tadi kenapa, ada kejadian apa. Biasanya kalau Ina menerapkan itu di kelas, jadi dari absen juga misalnya ibu mau absen tapi tolong ceritakan tentang perasaan kalian hari ini. Misalnya dia saya senang Bu, oh senang kenapa, karena hari ini saya diatas sama ayah biasa. Terus kalau misalnya Bara, saya lagi sedih Bu, hari ini saya dimarahin sama mama karena saya telat untuk bangun, karena itu sih. Ya. Baik, tepuk tangan buat Bu Ina ya. Berarti Bu Ina sudah memposisikan sebagai teman ya. Kalau saya pernah justru menjadi penghukum ini ya. Iya, pernah, tapi kira-kira kapan gitu ya? Oh, anak-anak kenapa nggak pakai sepatu hitam? Gitu kan? Kenapa?
aturannya. Nanti kembali akan saya bahas sebelumnya. Nah, di sini ada namanya manajer. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti tadi misalkan ada yang sepatunya hitam, semuanya kan harusnya hitam tata tertib ya. Ada yang beda nih. Kenapa sepatunya berbeda? Nah, ini beda ya, karena memang sudah posisinya lebih baik ini manajer. Yang selanjutnya guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nanti kita akan lihat ada videonya ya, karena nanti nyambung dengan materi segitiga restitusi yang tadi Bu Rifa sudah sampaikan. Lanjut, hasilnya bagaimana? Menguatkan pribadi. Karena kenapa? Karena anak tadi tidak dipaksa, tapi kembalikan keyakinannya, mau menjadi orang yang seperti apa. Tadi sudah dibahas oleh Bu Rifa ya, kita akan lihat nanti ada videonya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, ini sudah jelas ya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nanti di sini muridnya berkata, ya bagaimana nih supaya kamu tidak melakukan seperti itu lagi. Dan yang selanjutnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Bagaimana nanti supaya kamu tidak melakukan seperti itu lagi. Nah, ini budaya positif ya, di lingkungan positif. Jadi peraturan kelas ini ya, ini di dalamnya ya menjadi keyakinan kelas yang akhirnya terciptalah lingkungan positif di SDN 2 Muara Junjung Timur dan menjadi budaya positif. Nah, ini ya, jadi yang harus kita jalankan, kita harus benahi tadi yang mungkin oh iya saya posisinya masih seperti ini. Ayo kita sama-sama ya. Nah, ini dari peraturan kelas ini menjadi keyakinan lingkungan positif dan budaya positif. Lanjut Bu Mia dari kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mera Prayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Muara Junjung Timur, Kabupaten Lebak. Video kali ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa di sekolah saya. Menurut informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas betul ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi praktik, dan terakhir membenahi dan mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Selanjutnya, menaikkan keyakinan dan tindakan yang Kedua, ini kasus kedua tidak mengumpulkan. Ya, kenapa kamu jadi emosi? Kenapa kita menstabilkan identitas dulu ya, jadi anak tidak langsung dimarahin. Gitu. Kenapa tidak ada tugas? Kita tanyakan dulu sebenarnya. Iya, tugasnya sudah tidak apa yang Kita tanyakan karena itu tugasnya sudah dari minggu yang lalu. Gitu. manusia tidak ada yang sempurna. Kita pertegas bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Semua pasti punya rasa hilang. Atau tidak atau saya ingin mengerjakan tugas saling mendukung. Validasi tindakan yang salah itu jadi si anak punya
kesalahannya. Ya, Baiklah. ya Bu, saya tidak mengerjakan tugas karena saya diajak orang tuanya untuk pergi ke pasar. Atau kita ini Nah, kita langsung ke selanjutnya menanyakan keyakinan. kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan jadi orang seperti apa gitu ya. Jadi jangan langsung dimarahin. Tadi ada tahapannya. Menjadi orang yang bersih bertanggung jawab, Bu. Jangan dia ada tugas bahwa saya ingin langsung mengerjakannya. Itu solusi yang bagus, guys ya. Ya, dengan tidak membuat lagi keadaan maka kamu akan memulai juga dengan tertawa. Baiklah, Ibu mengerti ya. Pelan Papa nanti juga bisa dikerjakan ya. Ya, jadi Keisha ini akhirnya saya mau menjadi orang yang bertanggung jawab, udah tidak akan mengulangi lagi. Nanti lagi kalau sudah PR didiskusikan, nanti saya akan kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Aulia, murid S6 di SD Depok. Hari ini saya senang karena tidak dihukum oleh guru. Padahal saya sudah membuat kesalahan, yaitu tidak mengerjakan tugas. Saya ditanya alasan mengapa tidak mengerjakan tugas, dan saya diarahkan untuk memperbaiki kesalahan saya. Tanggapan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian tadi ya untuk videonya. Itu adalah segitiga restitusi yang kita dapatkan hari ini ya. Ilmu yang insya Allah bermanfaat tadi dari Bu Rifa dan saya dari Sri Mary Mulyati. Ada yang mau disampaikan sebelumnya? Iya, ini segitiga restitusi ini tadi kira-kira hal yang baru. Nah, kita refleksi nih, refleksi ya. Ada yang mau menyampaikan? Kira-kira tanggapannya hari ini bagaimana ya perasaannya? Mangga? Ya tanggapannya? Ya Bu Mia, mangga Bu Mia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita mendapat ilmu lagi bahwa permasalahan di kelas itu pernah dia ada kayak gini ceritanya. Anak-anak berantem, terus mereka berdua disuruh meminta maaf. Kirain saya itu sudah selesai ya, ternyata pas setelah saya tahu ada segitiga restitusi, itu dapat ilmu baru lagi saya bahwa bukan hanya anak disuruh minta maaf, tapi anak harus tahu apa nih kesalahan saya gitu. Jadi saya dapat ilmu dari situ. Terima kasih. Ya tepuk tangan Bu Mia. Ya, bagaimana? Sangat bermanfaat, sangat baik ini segitiga restitusi. Ya Alhamdulillah kita sudah menyampaikan hari ini mengenai budaya positif di SDN 2 Muara Junjung Timur. Semoga apa yang sudah disampaikan ini kita sama-sama ya, kita berkolaborasi untuk bisa meningkatkan lagi budaya positif di SDN 2 Muara Junjung Timur. Kami dari CGP Angkatan 9 dari SDN 2 Muara Junjung Timur, saya Sri Mary Mulyati dan Ibu Rifaatul Latifah ya. Terima kasih banyak atas kesempatan hari ini dan mohon maaf atas segala kekurangannya karena memang kita sama-sama sedang belajar ya Bu Rifa ya. Dan mohon tetap masukan, kritikannya, sarannya supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih.
membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Saya siap melaksanakannya.